Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salam sejahtera untuk kita semua kelas 12 BDP 2. Hari ini kita mencoba membahas materi segmentasi, targeting, positioning, analisis pasar, kepuasan pelanggan, serta komunikasi bisnis. Alhamdulillah, saya akan memberikan preview awal bagaimana 4 kompetensi yang saya akan paparkan nanti diawali dengan kegiatan kuisis. Saya berharap kalian harus siap dulu dengan kuisisnya. Oke, Anda bisa buka Google Chrome dari perangkat gadget Anda sebelum Anda join My Quizzes. Baik, saya akan paparkan melalui share konten saya. Oke, silakan Anda entry kode game sebelum saya mulai. Masuk ke Google Chrome. Oh my god, cepat sekali Saiful Bahri, saudara-saudara. Disusul oleh siapa lagi? joinmyquizzes.com. Oke, waduh mantap jiwa. Rahma, Randy. Oke, Nilam cantik dan seterusnya. Oke. Segera masuk teman-teman supaya bisa kita mulai. Kodenya 994473. Mana yang lain? 19 orangnya, satu lagi ini belum. Wisnu udah masuk, Nuriani. Siapa yang belum masuk? Oke, Molvi akhirnya masuk 19 ya. Baik teman-teman, karena partisipannya ada 19, saya akan mulai sekarang.
Oke, kembali guys di Vicon. Gimana? Bisa semuanya? Alhamdulillah sah. Jelek? Susah? Bisa Pak. Susah? Bisa Pak. Susah? Ada sebagian. Enak soalnya? Banyak yang dikecoh. Banyak dikecoh? Jebak. Soalnya panjang. Ngejebak Soalnya bener panjang. semua Pak. Yes. Kalau Jebak banget. jebak banget kan, oke. Sekarang saya akan memberikan suatu paparan terkait tentang apa yang diujikan. Nanti saya berikan materi, kemudian nanti di akhir kalian harus ada tes lagi. Ya, jadi harusnya nanti tes di belakang itu Anda harus bisa, karena kenapa? Saya udah berikan sajian materi. Oke. Untuk itu saya akan mencoba memaparkan materi yang tadi diujikan. Saya berharap kalian simak. Kalau tadi kita ngomongin segmentasi pasar, ya. Oke, kita mulai materinya. Anda simak sekarang. Kalau teman-teman tadi ketemu dengan soal segmentasi pasar beserta pengelompokannya, kita kan sepakat tuh kalau yang namanya segmentasi pasar, kata ahli pemasaran namanya Philip Kotler, bukan orang Trogong ya, tapi dia orang Barat. Jerry Armstrong juga begitu, pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi pasar yang homogen. Ya, ini konsep dasar. Jadi yang namanya segmentasi pasar itu kita membagi kelompok-kelompok pembeli yang tadinya pembelinya heterogen menjadi satu yang homogen. Contoh, orang Trogong mungkin sukanya adalah makanan duren, maka segmentasi orang-orang Trogong tuh orang duren semua. Orang Kalisari dekat rumah saya sukanya misalkan kebab, maka orang Kalisari kebab. Orang di daerah Meruyung dan Depok misalkan sukanya martabak Bangka gitu ya. Ya udah, mereka orang-orang Bangka gitu. Nah, ini ini namanya segmentasi. Nah, di dalam segmentasi sendiri itu ada beberapa syarat yang sangat efektif. Dia masuk kategori segmentasi kalau dia memiliki beberapa syarat. Syarat pertama itu dapat diukur. Ya, kalau dapat diukur berarti bicara ukuran, daya beli, profil pasar, ya kan? Nah, kalau saya tanya profil pasarnya pasar induk apa? Maka jawabannya adalah di situ ada buah-buahan. Berarti kalau kita ngomongin pasar induk, wah, itu tempat pasti banyak yang jual buah-buahan. Gitu. Nah, daya beli juga itu masuk kategori syarat segmentasi dalam hal dapat diukur. Ya. Kemudian yang nomor 2, segmentasi yang efektif, syarat yang kedua adalah dapat dijangkau atau aksesibel. Artinya segmen pasar yang dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Nah, jadi kalau Anda membagi-bagi pasar atau bersegmentasi ria, maka salah satunya Anda harus mampu menjangkau. Begitu. Nah, sekarang nih contohnya. Lockdownnya pendidikan, gimana supaya saya bisa menjangkau murid saya? Maka saya pakai Webex. Bisa segmentasi saya tetap eksis. Akses saya adalah lewat apa? Lewat Webex. Ya kan? Nah ini berarti saya telah melakukan segmentasi. Pada saat sekolah dipaksa diliburkan, wah gue cari akses nih gimana supaya gue tetap eksis di segmen pasar gue. Siapa itu segmen pasarnya Pak Imam? Anak BDP, baik itu kelas 12 maupun kelas 11. Tuh. Syarat ketiga adalah cukup besar atau substansial, ya kan? Segmentasi pasar cukup besar ini atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Artinya pasar ini harus memberikan profit kepada instansi atau perusahaan atau bisnismen. Kalau Anda jualan martabak, ya Anda harus tahu secara substansi bagaimana Anda memberikan sumbangan martabak kepada customer. Nah, customer juga memberikan sumbangan profit kepada kita selaku pedagang. Syarat yang berikutnya adalah dapat dibedakan atau differentiable.
diferensiasi. Jadi segmentasi dikatakan memiliki syarat yang efektif kalau syaratnya itu dapat dibedakan. Ya kan tujuannya kan mengelompok-kelompokkan pasar, artinya pasar itu dapat dibedakan. Oh, ini pasarnya sepatu, pasar burung. Ya kan ada kan pasar burung. Terus ada lagi pasar apa tuh? Pasar loak ada. Orang yang bekas-bekas tuh dijual di pasar loak. Pasar apa lagi? Pasar fashion, ya udah distro namanya. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat yang efektif dalam segmentasi adalah dapat dilaksanakan atau actionable. Artinya segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Oke guys. Nah, itu tentang segmentasi, syarat segmentasi yang efektif. Oke. Selanjutnya kita kalau ngomongin jenis pasar. Jenis segmentasi pasar. Ya kan? Ada itu yang namanya berdasarkan geografi. Kalau berdasarkan geografi berarti tentang wilayah. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan demografi berarti tentang pembagian kependudukan seperti usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kemudian psikografi berarti menelaah bagaimana konsumen dengan segmentasi demografi tertentu merespon pemasaran, gitu ya. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Misalkan ini segmentasi yang berbasis budaya. Ya kan? Ini madu dari mana? Madu dari Banten. Wah, berarti ini madu ada nilai-nilai sosiokultural. Begitu teman-teman. Oke, itu sebatas informasi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian selanjutnya adalah tentang siklus ya. Siklus produk ada gak tadi di soal, tapi yang jelas siklus produk itu tahapan-tahapannya adalah ada introduction, ada grow, ada maturity, ada decline, ada termination. Itu siklus. Atau kalau kita jabarkan tahap pengenalan itu namanya introduction, tahap pertumbuhan atau grow, tahap kedewasaan atau maturity, kemudian tahap penurunan decline. Ya, ini adalah siklus produk. Kemudian kita masuk ke riset pasar. Riset pemasaran dengan cara menyusun bagaimana sih kita bikin skema riset pasar. Nah, oke. Saya akan coba berikan fungsi riset pasar itu ada 3 kurang lebih. Pertama evaluasi, kedua understanding, yang ketiga prediksi. Jadi 3 fungsi utama dalam riset pasar itu ada 3, evaluasi, understanding, dan prediksi. Oke. Kalau yang evaluasi dalam riset pasar itu pada saat dia mau melakukan review terhadap brand positioning. Jadi dia nge-review lagi merek yang dia jual di pasar. Nah, ini salah satu fungsi daripada riset pasar. Kemudian tentang understanding ya, fungsi yang kedua. Ini bertujuan memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Artinya kita harus paham terhadap maunya konsumen. Nah, ini adalah fungsi riset pasar yang kedua, yaitu understanding. Yang ketiga adalah suatu fungsi yang paling sulit di riset pasar itu adalah prediksi. Kita itu memprediksi pasar, memprediksi konsumen, memprediksi merek kita bakalan terus keren atau bakalan turun merek kita. Nah, ini adalah 3 fungsi riset pasar. Oke. Ada beberapa jenis riset pasar. Jenis yang pertama adalah problem solving riset, ada controlling riset, ada planning riset. Nah, ya. Kalau problem solving riset berarti penelitian atau riset pasar yang dilakukan untuk mencari suatu pemecahan masalah. Yang seperti sekarang ini, ya kan, kita sedang berhadapan dengan masalah lingkungan yang isu COVID-19 ini mampu melemahkan rupiah sampai 15.700 sekian rupiah.
ya. Sekarang dolar itu hampir 15.700. Anda bayangin, levelnya dalam kurun waktu seminggu ini naik seribuan lebih, ya, seribuan lebih. Ini masalah bagi pasar. Nah, bagaimana kondisi nilai rupiah kita bisa naik kembali secara turun? Nah, sekarang kan turun nih gara-gara virus. Bagaimana untuk menstabilkan rupiah? Ini adalah riset pasar terhadap uang. Pak, kenapa uang? Ya, karena uang itu adalah alat transaksi. Bahkan dia menjadi produk juga dalam transaksi keuangan. Kemudian kontrol riset, ya kan? Riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis. Nah, ini namanya kontrol riset. Ya, jadi memang harus dikawal, bisnis kita itu harus dikawal. Nah, ini pola ini dilakukan oleh Litbang. Litbang apa? Litbang dari suatu perusahaan, penelitian dan pengembangan yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, PT Pindad milik TNI, itu dia harus selalu melakukan riset bagaimana memiliki alusista atau alat persenjataan TNI yang mumpuni, ya kan. Dia harus terus-terusan mengupgrade teknologi persenjataan Republik Indonesia. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya kita mampu bersaing secara pasar ekonomi persenjataan, terlebih lagi dalam hal ketahanan nasional. Nah, ini perlu riset. Pak, kenapa ngomongin senjata, Pak? Karena senjata juga produk. Jangan salah loh, kita bahkan beli pesawat itu adalah produk bisnis, gitu. Kemudian yang terakhir adalah planning riset, ya kan? Penelitian berbasis perencanaan. Jadi kalau Anda ingin melakukan bisnis, Anda harus riset, maka muncul dengan istilah proposal. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam jenis-jenis SIUP, surat izin usaha pembuatan SIUP, ya. Pembuatan SIUP itu untuk PT ada, untuk koperasi ada, kemudian untuk perseorangan ada. Di antaranya macam-macam sih, ya, ini sangat banyak nih. Pokoknya yang paling kompleks itu adalah bagaimana kita membuat SIUP itu level organisasi bisnis yang paling tinggi adalah terbuka, ya, TBK, ya, persiaran terbuka, TBK. Maka kalau Anda pernah lihat PT Gudang Garam TBK, nah itu level perusahaan berbasis yang paling level manajemennya tinggi. Jadi untuk membuat suatu PT terbuka itu administrasinya cukup banyak, gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya tentang strategi pemasaran, ya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada dua, ada yang tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Pak, kenapa pemasaran harus perlu strategi? Ya iyalah, kalau nggak punya strategi kita kalah, brand kita, perusahaan kita hancur. Lihat Nokia, hancurnya kebangetan, yaitu. Nah, ada dua variabel, tidak terkontrol dan yang terkontrol, ya kan? Kenapa Nokia hancur lebur? Karena dia tidak mampu mengkontrol variabel yang tidak terkontrol. Contohnya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi. Ya kan, Nokia tidak mampu mengupgrade diri itu. Variabel yang tidak terkontrol salah satunya adalah teknologi, teman-teman. Nah, sedangkan yang terkontrol adalah market segmentasi pasar. Ya, berupa marketing mix, marketing budget, timing, ya kan. Nah, ini tentang strategi pemasaran. Selanjutnya tentang negosiasi, ya. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kepercayaan diri yang kuat, memiliki penghargaan terhadap orang lain tinggi, memiliki penampilan yang baik, pengendalian emosi yang baik, dan tidak merasa keren sendirian. Nah, inilah orang negosiator yang mumpuni, yang baik, ramah, sopan, simpatik, bahkan humor juga harus punya seorang negosiator yang ulung. Selanjutnya berpikir positif, sabar, ulet, tidak mudah putus asa, mencintai
dan memiliki profesi yang ditekuni. Gitu. Ya. Nah, ada teknik-teknik melakukan negosiasi. Ada teknik mengernyit. Dikenal dengan istilah terkejut. Merupakan sebuah reaksi negatif terhadap tawaran seseorang. Dengan arti lain, bertindak terkejut pada saat negosiasi yang dilakukan pihak negosiator berjalan dengan keinginan pihak lain. Misalnya, saya didatangi oleh pihak Highscope. Highscope datangi saya untuk menawarkan pekerjaan di sana dengan gaji misalkan per bulan 100 miliar. Misal nih, ya kan? Otomatis saya melakukan tindakan teknik negosiasi dengan cara mengernyit atau mengerjut atau terkejut, atau dikenal dengan istilah flinch. Nah, ini teknik negosiasi. Kemudian ada teknik berdiam. Nah, ini anak-anak PJ nih kalau ditawarin, selamat pagi kak, ada yang mau es, ada yang mau kue, itu jam 12 siang ke atas tuh ditawari gitu, langsung melakukan teknik negosiasi terdiam sekejap. Dan itu adik-adik kelasnya yang berjualan atau yang menawarkan itu udah tahu kalau kondisinya audiens atau calon pelanggannya diam. Tanda-tandanya udah jelas tuh. Oke, yang selanjutnya adalah strategi kepuasan pelanggan. Kalau kalian pernah ke suatu bank atau pernah lagi servis motor nih ya. Kalau lagi servis motor, melakukan servis, itu Anda harus masukin kartu tersebut. Apakah Anda puas atau tidak puas, atau sangat tidak puas, atau puas aja deh gitu. Itu Anda harus masukkan kartu itu ke kotak yang sudah disediakan. Dan itu merupakan strategi. Ya. Strategi apa? Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke. Itu mengukur kepuasan. Itu bukan strategi. Itu mengukur kepuasan. Oke. Kayak Anda nih, setelah Vicon kayak gini, Anda di dalam hati Anda nih, gue puas gak sih sama Pak Imam? Nah, itu ada sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir tentang beberapa kita ngomongin komunikasi bisnis, surat bisnis ya. Kita ngomongin surat bisnis. Ada apa aja sih surat bisnis? Nah, Anda akan saya bawa ke suatu tampilan, tapi sifatnya ini adalah hanya sekedar tahu aja ya, karena Anda sudah pernah belajar nih ya. Saya akan share konten. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau Anda lihat nih, membuat surat niaga, ini ada surat perkenalan, ada surat permintaan penawaran atau letter of inquiry, ada surat penawaran atau offer, surat pesanan, purchase order, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengantar barang, surat klaim dan penyelesaian. Ini kalau ada masalah nih berkaitan asuransi, mobil Anda yang baru atau Vespa Anda yang terbaru tertabrak dengan beca Cipete. Nah, ini ada nih surat klaim dan penyelesaiannya. Kemudian surat penyelesaian klaim, surat tagihan. Nah, ini namanya jenis-jenis surat niaga, teman-teman. Kayak apa, seperti apa, minimal ini kerangka ini saya sudah kasih tahu. Oke, guys. Oke, sekarang saya open lagi semuanya. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kuis berikutnya? Diem deh. Oke, saya masuk ke kuisis. Oke.
Oke, teman-teman, ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya sekarang akan menampilkan kuis berikutnya. Kalau nggak ada yang mau tanya, langsung aja ya ke kuis ya. Kita masuk ke kuis berikutnya. Oke, saya share konten sekarang, kuis berikutnya. Mudah-mudahan Anda tambah jago nih. Oke. Silakan. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. teman-teman, tadi saya udah ngelihat pola ngerjain kalian. Artinya apa? Ada masalah itu kalau kita rata-ratain memang ada kenaikan dari pretest menjadi post-test itu nilainya 50%, 100% meningkat. Artinya dari rata-rata 49 menjadi 80. Saya pengen tanya satu-satu, apa yang menyebabkan, saya pengen tahu soal ini kayak gimana sebenarnya. Saya pengen tanya sama Liandari, jawab Liandari. Kenapa, Pak? Soal yang kamu hadapi sekarang kayak gimana? Karena tadi udah dijelasin jadi agak mudah sih. Agak mudah. Waktu di awal Waktu di awal susah banget. susah banget ya, gitu. Iya. Susah bangetnya di area mana menurut Anda? Kayak suka itu loh, Pak. Eh salah salah perkiraan gitu. Harusnya misalkan jawabannya ini, saya kira tuh malah yang saya kira tuh jawabannya ini. Malah jawabannya bener tuh ternyata ini gitu. Tapi Kayak soalnya itu bisa dicerna gini, katanya nggak ada nggak kata yang ambigu.
Ambigu tuh dua makna gitu. Jadi sehingga kamu salah persepsi. Sebenarnya ada gak kalimat dari saya yang saya berikan itu ambigu? Nggak ada Nggak sih. ada ya. Artinya clear ya. Cuma kita aja nggak ngerti ya. Iya. Oke. Satu lagi Maulvi. 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 Siap, Pak. Ya, menurut kamu gimana, Maulvi? Iya, Pak. Ya, gimana menurut kamu? Saya sama kayak Lian, Pak. Nggak ada sama-sama lah. Enak aja kamu sama-sama. Absen guys, jangan lupa absen. Oke, sekarang saya tanya Nadia E. Apa rasanya Nadia? Apa rasanya? Iya, soalnya kayak gimana? Gurih, Pak. Waduh. Ada kayak begitu. Enggak, cuma kepanjangan kan saya kurang teliti gitu. Terus? Itu. Apa terus? Ngerti tapi setelah saya jelasin materinya. Ngerti kok? Masih ingat? Langsung Masih ingat? masih? Oke, Iya. Di save ya kalau kayak gitu ya Nadia. Iya, Pak. Oke, sekarang saya nanya satu lagi deh, sampel siapa ya? Si Randy Saputra. Ren, ngomong Ren. Apa rasanya juara satu di dalam tes terakhir? Kenapa kamu bisa? Ya, ya gitu kan soal tadi diulang Pak. Kalau diulang saya Pintar ya? ada paham lah. Rada paham ya? Bukan tahu kuncinya, bukan tahu kuncinya, bukan? Enggak. Yo, berarti kamu simak ya, kekuatan kamu menyimak doang ya? Nyimak dong saya mau pada tadi diem ya. Oh diam ya. Hati-hati ya, pes gitu. Kalau pes kan repot ya. Oke. Baik teman-teman, sementara itu aja dari saya. Nanti ada info-info berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Mari video conference ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.